untuk menghormat Sang Buddha junjungan atau guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukitatu namo buddhaya. Bapak, Ibu, adik-adik dan saudara semua, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara puja bakti, meditasi, dan kita sama-sama mengulang ajaran Sang Buddha agar kita tetap ingat bahwa kita adalah punya keyakinan atau kepercayaan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau kita tidak meyakini itu, pasti tidak akan datang ke sini. Karena dengan jenengan datang ke wihara sudah bermanfaat dan ada manfaatnya. Apalagi dengan membacakan parita sungguh-sungguh, artinya tidak melupakan ajaran dari Sang Buddha. Kita sebagai manusia yang sifatnya punya pikiran yang baik, tentunya juga punya kekurangan, yang mana manusia itu ada kecenderungan mendasar. Kecenderungan mendasar itu ya ada sikap baik, ada yang sikap buruk. Di dalam ajaran Sang Buddha bahwa kita sebagai manusia memang sulit untuk mencintai diri sendiri, apalagi mencintai orang lain. Karena kita bisa baik tentu dengan dasar mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri dan meyakini bahwa kita tidak ada kendala dalam bersikap baik terhadap diri sendiri atau menerima terhadap diri kita sendiri. Perlu introspeksi bahwa kita harus tahu diri punya sifat yang negatif dan punya sifat yang positif. Dan juga harus memaklumi juga bahwa orang lain pun juga memiliki sifat positif dan negatif. Nah, di sini dalam kecenderungan manusia adalah secara mendasar kita ada beberapa sesuatu yang cenderung kita miliki, yaitu nafsu sensual. Nafsu tersebut mengarahnya kepada hal-hal yang dilarang dalam ajaran Buddha yang tertera di Pancasila, yaitu menghindari perbuatan asusila. Nah, apa yang dimaksud hal tersebut? Karena kita punya nafsu keinginan, apalagi sekarang ada medsos, gampang mencari hal-hal yang
sifatnya untuk mendapatkan keinginan ataupun hal-hal yang sifatnya menarik. Kemudian dengan kita tertarik bisa mencoba-coba. Nah, padahal sudah dilarang dalam ajaran. Kalau kita tidak punya keyakinan dengan Dhamma ataupun ajaran Sang Buddha, mungkin kita tidak berpikir panjang atau tidak berpikir secara hati nurani, ya ditabrak gitu aja terus. Sehingga apa yang diinginkan, apa yang dimau, pingin kita lakukan. Setiap kita pingin mesti melakukan hal tersebut. Ya mungkin yang sudah punya kesadaran ataupun meyakini bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, pasti bisa menghindari. Tetapi kita sebagai umat berumah tangga mesti arahnya ke sana. Kita kumpul dan mungkin setelah ada rasa dan mungkin setelah memandang ataupun melihat seseorang atau itu kok sama suaminya, istrinya mesra, mesti kan ada keinginan seperti itu. Nah, keinginan tersebut juga wajar memang kepada manusia yang berumah tangga, tapi yang belum menginjak sebagai orang yang sudah berumah tangga itu memang dilarang. Makanya dari awal bahwa manusia itu punya kecenderungan mendasar, punya nafsu sensual tersebut. Yang selanjutnya adalah kita sebagai manusia juga punya niat buruk. Niat buruk tersebut segalanya itu menginginkan kita yang lebih baik. Orang lain tidak bisa baik. Karena masih punya anggapan kita itu lebih baik ketimbang orang lain. Nah, kembali lagi kita harus menyadari dan menerima tentang diri kita sendiri dan juga orang lain untuk memaklumi dan introspeksi bahwa sama-sama memiliki perbuatan yang positif dan negatif, sehingga niat buruk tersebut bisa dikurangi, bahkan mungkin bisa dihilangkan untuk hal-hal yang tidak berguna sesuai dengan ajaran maupun ke arah spiritual, sehingga dalam kehidupan bisa melepaskan perbuatan ataupun niat buruk tersebut dengan cara belajar mengikuti sesuatu yang sudah diajarkan dalam Dhamma maupun ajaran Sang Buddha. Selanjutnya bahwa manusia juga punya pandangan spekulatif atau untung-untungan, yang mana pandangan itu mengira diri kita itu yang paling top ataupun paling bagus, padahal di luar itu lebih bagus ketimbang diri kita, karena menganggap punya kelebihan, sehingga pandangan kita itu, oh saya yang terbaik, saya yang terpinter ketimbang yang lain. Karena sekali kita menganggap diri kita itu adalah paling
dan paling, sehingga kita mengabaikan yang lain. Nah, di sini untuk tidak menganggap kita punya pandangan yang untung-untungan, kita harus punya pandangan yang positif ataupun tidak spekulasi bahwa kita memang punya pandangan yang sama dengan pandangan manusia ataupun orang lain, sehingga kita sama, tidak ada untung-untungan. Yang benar adalah kita melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, agar tidak kita itu gambling. Di sana jelek, oh kita ikut jelek. Di situ dianggap baik, terus kita mengikuti baik, padahal tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain dalam pandangannya sendiri. Karena pandangan tersebut ada ego. Ada ego pada diri masing-masing, baik diri sendiri maupun orang lain. Sehingga tidak ketemu nanti bahwa yang sebenarnya pandangan yang benar bagaimana. Nah, perlu mengikuti sesuatu yang sifatnya benar-benar, bahwa itu pandangannya benar, tidak mengarah yang ke sifat yang buruk dan ke sifat punya nafsu yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, manusia pun punya keraguan masing-masing, keraguan tersendiri, spektis, yang mana keraguan tersebut bisa dikeluarkan ataupun didapat dari pikiran kita sendiri, ataupun juga keraguan yang didapat dari orang lain, sehingga kita memandang diri kita sendiri, oh diremehkan, terus orang lain yang baik. Nah, dengan kata-kata tersebut kita bisa memprediksi itu tidak bermanfaat atau bermanfaat bagi kita sendiri ataupun orang lain. Karena pikiran kita sudah cenderung ke arah yang tidak baik, nanti pikiran itu juga mengikuti dan batin juga mengikuti. Oh, orang tersebut orangnya tidak baik, padahal belum tentu tidak baik. Kemudian keraguan tersebut juga mengakibatkan kita terhadap orang lain juga bisa menganggap orang lain itu tidak baik, karena ada ya istilahnya informasi yang kita dapat tidak dibuktikan secara real bahwa orang tersebut benar seperti apa yang disampaikan oleh yang memberikan informasi, sehingga keraguan tersebut jadinya tidak bisa diselesaikan ataupun dituntaskan sesuai dengan hasil penyelidikan yang kita alami dalam kehidupan, karena kita bisa mengetahui orang tersebut ataupun predikat ataupun karakter orang tersebut, kita harus sudah beberapa lama kumpul seperti kita suami istri. Kalau sudah seperti suami istri, kita baru tahu, oh tabiat istri saya seperti ini, tabiat suami saya seperti ini, anak saya seperti ini. Kalau punya anak, kalau belum punya anak, mesti kan cuman suami istri baru bisa mengetahui detail tentang apa yang diragukan. Dulu waktu masih berpacaran ataupun
istilahnya kenal, tahunya yang baik-baik. Tapi kalau sudah kumpul, tahu ya kekurangannya, kelebihannya. Tapi dalam hal kita berumah tangga memang harus saling memaklumi, mengetahui, dan menyadari kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Selanjutnya, kita manusia juga memiliki kesombongan. Nah, kesombongan itu ada kaitannya juga dengan keraguan, dengan pandangan yang spekulatif, kemudian niat buruk, juga ada hubungannya dengan nafsu sensual tersebut. Karena kesombongan itu kalau sudah berpegang dalam hati ataupun pikiran, sehingga kita itu menganggap lebih dan lebih ketimbang yang lain. Dan orang lain kita anggap tidak ada apa-apanya, dan menginginkan bahwa orang lain jangan sampai melebihi diri kita, ataupun tidak menginginkan orang tersebut bahagia ataupun senang dalam kehidupannya. Kadang-kadang dengan kesombongan tersebut juga kita mengadu domba dengan orang lain, sehingga agar orang lain itu tidak dipercaya karena ada kesombongan pada diri kita. Nah, dengan kesombongan itu kita juga mengakibatkan diri kita itu juga menjadi penuh keinginan atau kemelekatan agar kita itu dianggap orang lain, oh kita mampu, kita pinter, kita orang yang wah, ataupun orang yang serba bisa. Padahal juga kita pun masih ada kekurangan-kekurangan. Selanjutnya untuk yang kita punya mendasar lagi, yaitu kita mempunyai keinginan atau kesenangan ataupun keinginan yang eksis berlanjut. Oh, pinginnya kita senang terus melampaui batas, pinginnya begitu. Dengan kita mempunyai keinginan ataupun kesenangan yang eksis secara berlanjut, sudah punya satu, minta dua, pingin beli ini, beli itu, padahal kita itu kan mungkin dalam kehidupan sekarang ekonomi lagi belum jelas, belum baik-baik saja, sudah pingin itu berhasil, minta yang lainnya. Tidak mau istilahnya membatasi keinginan. Nah, keinginan tersebut baik di dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan kita sehari-hari, yang mana sudah punya satu, inginnya tambah lagi biar lebih bagus, padahal orang lain mungkin menganggap kita itu berlebihan, sehingga dengan berlebihan juga akan mengakibatkan kecenderungan untuk kemelekatan pada diri kita sendiri ya. Nah, di sini untuk tidak melekat ke hal yang keeksisan tadi secara berlanjut, kita bisa ataupun melaksanakan sesuatu yang bisa mengurangi hal tersebut dengan kita melakukan meditasi. Nah, meditasi itu yang jenengan inginkan ataupun yang dibiasakan apa monggo, baik itu dengan metta bhavana ataupun yang lain yang setiap saat bisa dilakukan, yang bisa mengurangi hal tersebut setiap bangun tidur maupun sebelum tidur kita melakukan
sepanjang waktu yang sudah dijadwalkan setiap saat kita bisa melaksanakan, ya kurang lebih ataupun lebih bisa minimal 15 menit dan jadwalnya sudah ditentukan, tidak mengurangi ataupun mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan dalam bermeditasi tersebut juga bermanfaat untuk perbuatan kita sehari-hari dan juga kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita sendiri dan orang lain. Karena mendukung hal tersebut kita melakukan pekerjaan serius ataupun terfokus, tidak istilahnya hanya sekedar pekerjaan tok tetapi tidak serius, sehingga hasilnya juga tidak berhasil guna untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pencerahan Dhamma hari ini, yang pada intinya dari kecenderungan kita sebagai manusia, kita harus berhati-hati dalam menyikapi kesenangan ataupun kemelekatan dalam hal kita hidup, karena hidup adalah duka, tidak pasti ataupun tetap ada perubahan dan tidak ada diri kita sendiri ataupun tidak ada menyatakan oh kita punya diri sendiri ataupun keegoan, sehingga orang lain pun juga diperhatikan. Sehingga dengan kita melakukan hal ini, sedikitnya bisa mengurangi kemelekatan, duka, kebencian, loba, ataupun keserakahan, sehingga moha ataupun ketidaktahuan bisa kita dapatkan ataupun kita bisa pelajari sedikit demi sedikit untuk bisa menjalankan Dhamma sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.